وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج به الكرب وتفضى به الحوائج به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام في وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتفضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج به الكرب وتفضى وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتفضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتفضى به الحوائج به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتفضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأجل كل معلوم لك إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan umur yang panjang. Mudah-mudahan dengan kita gunakan di dalam kebaikan, Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Pada minggu yang telah lalu kita sedikit mengintrospeksi diri kita tentang sejauh mana mujahadah kita selama bulan Ramadan dan apa yang sudah diberikan Ramadan atau yang kita dapat dari bulan Ramadan tersebut. Apakah Ramadan sudah merubah atau membawa diri kita kepada nilai-nilai yang lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya? Nah, kenapa? Karena setiap jihad harus ada nilai. Setiap mujahadah, setiap perjuangan harus ada hasil. Orang yang berjuang tanpa hasil itu adalah orang yang gagal. Nah, sekarang kita lihat hasil dari mujahadah kita selama bulan Ramadan tersebut. Kira-kira apa yang sudah kita dapatkan? Sahabat Rasulullah kembali dari medan perang mendapatkan kemenangan, membawa ghanimah, ada bendanya. Orang merantau bertahun-tahun pulih, berhasil, ada hasilnya. Nah, sekarang mujahadah kita selama bulan Ramadan tersebut, kira-kira apa hasil daripada perjuangan kita? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang telah mujahadah di jalan kami, kata Allah, orang-orang yang berjuang di jalan kami, baik berjuang melawan musuh ataupun berjuang melawan kehendak dirinya, diserahkan kepada kehendak Allah. Itu perlu perjuangan. Dan yang nomor dua, bagian kedua ini yang paling berat. Kalau kita berjuang melawan musuh, musuhnya ada, orangnya kelihatan. Sedangkan mujahadah perjuangan yang kedua ini adalah perjuangan mengalahkan diri, kehendak diri kita sendiri, lalu kita serahkan kehendak itu sesuai dengan kehendak Allah dan kehendaknya Rasulullah. Ini yang paling sulit. Maka suatu ketika datang dari peperangan, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat-sahabat beliau, sesungguhnya kita telah datang dari peperangan kecil menuju peperangan yang lebih besar. Sahabat bingung, wahai Rasulullah, dari sekian banyak peperangan, perang ini yang paling berat. Apakah ada lagi, wahai Rasulullah, perang yang lebih berat daripada ini? Dijawab oleh Nabi, ada. Perang apakah itu, wahai Rasulullah? Jihadun nafsi, melawan kehendak diri kita, diserahkan dengan kehendak Allah. Ini yang paling ngeri. Kalau kehendak kita, kalau kawa telah pernah, kalau kawa kehendak kita ini mata mengantuk kuring,
parut lapar makan, begawi kada duit banyak, sembahyang kada masuk surga. Kehendak kita. Kita kalahkan kehendak kita tadi, kita serahkan dengan kehendak Allah. Ujar Allah, aqimis sholat. Saatnya sholat. Kehendak kita guring. Ujar Allah, jangan guring, sholat dahulu. Kehendak kita, kalau awatulah ada usaha berpuasaan tapi masuk surga. Tapi ujar Allah, kada kutiba alaikumusiyam, aku hendak kalian berpuasa. Nah, kita kalahkan kehendak kita tadi sampai waktunya tengah malam. Mata mengantuk seharian guring, awak puyuh. Amunya kawat telah guring jam 10, bangun jam 10. Amunya kawat. Tapi ujar Allah, kada. Sampai sepertiga akhir malam, kehendak Nabi bangun, alaikum biqiyamil lail, salat tahajud. Lalu pulang ditambah lagi kehendak Allah sampai waktunya salat subuh, salat. Mengantuk, kehendak ikam, tapi kehendakku salat. Nah, ini yang paling aneh. Mengalahkan kehendak diri kita, lalu kita serahkan dengan kehendak Allah. Kita ini sabarataan amunya kawak sehat berumuran. Itu kehendak kita, hendak minum apakah, hendak menabuk apakah, hendak makan apakah. Amunya kawat sehat berumuran, tapi kehendak Allah saatnya garing, ya garing. Biar kita menjaga kesehatan ujar Allah, aku hendak garing. Kita hendak protes, kada kawat. Ya Allah, ulun gula sudah berjaga, makan yang masin kada jua, yang padas-padas kada jua, kuring tepat waktu, tapi kenapa garing dia masih? Itu kehendak ujar Allah. Kalau kehendak kita menggerunung, nah nanti apa kita supaya kada menggerunung hati kita. Tangan kalau nak, tangan kehendak diri kita. Ini kehendak diri kita lah membalas ketika disakiti. Dan memang itu naluri manusia, membalas ketika disakiti. Nyamuk biar lagi mendengar pengajian, khusyuk mendengar pengajian, saking khusyuknya sampai terkuring. Pas kebincang li ampatikong nyamuk di betis makan lemak-lemak. Nyamuk kan menyakiti kita, naluri kita membalas. Apa yang kita lakukan? Menapaknya gimana? Nah, menapaknya nang kayak menapak manusia. Nah, padahal nyamuk itu dipicik sedikit kan mati. Jadi karena memang naluri manusia itu akan membalas ketika disakiti. Itu kehendak kita. Kita sarik ketika difitnah, itu kehendak diri kita. Kita dendam ketika difitnah, ketika disakiti, itu kehendak diri kita. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aslihu baina akhawaikum, berdamailah di antara dua saudara kalian. Kehendak Rasulullah apa? Kehendak Rasulullah maafkan. Nah, siapa kita berdamai dengan diri kita sendiri? Kita yang dendam, yang namanya disambati orang sakit, yang namanya dikibit orang sakit, yang namanya sandal dijumput orang sakit. Itu kehendak kita. Amunya awak, awas ikam dapat tuh sandal ikam kena, kehendak kita. Tapi ujian Nabi, fa'fu anhum, maafkan, wa aslihu, berdamailah. Bagaimana kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri, memaafkan.
Setiap orang yang pernah berbuat yang kada baik kepada kita, memaafkan kepada orang yang pernah menyakiti kita, memaafkan kepada orang yang pernah menzalimi kita, bahkan kada cuma memaafkan, mintakan ampun. Haji Dani menyambati ulun, berdosa ini, berdosa. Guru tu jar baju itu aja kali dalam habis baju yang lain menyambati ulun, kawai ulun. Menyambati ulun. Berdosa, hanya berdosa. Kalau ulun maafkan biasa, ya sudah ada apa-apa. Dasar ulun, baju ulun gini aja. Tapi setelah ulun maafkan tengah malam, ya Allah ampuniakan dosa dan kesalahannya. Nah, dapat bonus ulang. Kita ini sudah pinjol ditampar orang, kita bari ulang nasi kuning sabun bisukan. Makanya kan ujar di dalam kitab Tambihul Ghafilin itu menyebutkan di antara ciri penghuni surga itu al-afwu amman dzalamahu. Satu, dapat memaafkan atas orang yang pernah menzaliminya. Yang kedua, tidak hanya sampai di situ, dia juga mampu berbuat baik kepada orang yang telah menyakitinya. Nah, luar biasa. Adalah manusia nangka itu ada siapa? Rasulullah. Rasulullah itu kan saban hari lewat di ludahi Yahudi. Kalau lewat pasti rutin Yahudi itu ada pernah pada meludahi, esok lewat diludahi Yahudi, lewat diludahi Yahudi, lewat lagi. Suatu hari Nabi lewat Yahudi, tidak meludahi. Nabi bingung, ujar Nabi, pinanya ada yang aneh nih. Pinanya ada yang kurang, ada yang salah. Hari-hari meludahi, ini libur, tadi dia meludahi. Ditakuni oleh Rasulullah, kemana? Orang yang biasa meludahi aku itu Nabi. Ternyata dipadahi oleh sahabat yang lain, wahai Rasulullah, Yahudi yang biasa meludahi tiang itu orangnya garing. Jakanya ulun garing yang meludahi ulun. Nah, ujar ulun meludahi wali nang gitu kamu. Kamunya ulun. Belaluan ulun kenal kejuk. Ujar Nabi pulik ke rumah membawa buah tangan. Dielangi oleh Rasulullah. Waktu Yahudi itu membuka pintu rumahnya, takjub. Ternyata orang yang ada di balik pintu itu adalah Rasulullah SAW. Menangis. Yahudi itu langsung menangis. Wahai Muhammad, engkau adalah manusia yang setiap hari aku ludahi, namun engkau adalah manusia yang pertama yang mengunjungiku di saat aku sakit. Mana besti-besti yang kisah sepiring, semua sepiring itu. Mana kisah besti-besti yang seruntung. Tadi dia mengelanginya, malah orang yang selalu aku sakiti, dia yang menjenguk si Yahudi tadi. Lalu apa ujar Yahudi itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam. Tapi berat. Kita harus berdamai. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Apalagi misalnya ulun ini pangkat ulun tinggi, jabatan ulun tinggi. Ulun misalnya wali kota atau bupati, misalnya bupati. Yang menyambati ulun ini misalnya lurah. Memfitnah ulun kiri kanan muka belakang. Yang memfitnah lurah lain camat, lain lurah di bawah camat. Awal ulun memaafkan lurah itu luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu ulun kawan membalas. Andai ulun balas, ampiri jadi lurah awal.
Tapi ulun lebih memilih berdamai dengan kehendak diri ulun, lalu ulun serahkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maafkan dan berdamailah. Berat, ya berat, tapi balasannya surga. Ini mujahadah atau jihad yang paling berat itu adalah ketika kita mengalahkan kehendak diri kita, lalu kita serahkan dengan kehendak Allah dan kehendaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i itu kan di antara doa sidin dan di antara perkataan beliau. Makanya Imam Syafi'i itu jadi ulama besar. Imam Syafi'i itu waliyun min awliyaillah. Karena kebiasaan Imam Syafi'i itu, sesungguhnya aku, kata beliau, sesungguhnya aku memaafkan setiap orang yang pernah menyakitiku. Inya minta maaf atau kada minta maaf, sudah aku maafkan setiap malam, aku mintakan ampun. Kenapa kata beliau? Karena aku tidak ingin mempersulit umat Rasulullah di hari kiamat. Karena andai ulun diisi salah dengan pian kada wani membalas. Yang mana? Pian kada wani membalas. Kada pian maafkan ulun, pian sudah mempersulit umat Rasulullah di hari kiamat. Aku kada hendak ya sidin, aku hendak Rasulullah itu senang melihat umat sidin selamat keberadaan. Maka aku maafkan kesalahannya. Makanya orang jadi wali. Tadi jalannya orang aja 2 hari semalam kasus apa tuh? Di Belitung, Keputing, di mana pengedingan. Nah, itu mungkin gara-gara terjalannya itu tuh. Apalagi misalnya disakiti orang, disambati orang, terjalannya aja. Nah, jadi kita mujahadah harus berjuang mengalahkan segala kehendak diri kita ini. Memang berat karena itu masalah harga diri lah, masalah harga diri. Nah, sekarang kita melihat bagaimana mujahadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tadi kita ini kalau kawas santai, sembahyang kada, mengaji kada, berzikir kada, mati masuk surga. Kehendak kita. Nah, sekarang kita melihat bagaimana mujahadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat, jadi minggu tadi sudah belum ini kau. Dalam sebuah riwayat, Siti Aisyah itu kan pernah menceritakan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah belum? Belum. Siti Aisyah itu pernah menceritakan bagaimana salatnya Nabi. Hatta yanfatiha qadamah, sampai lutut Rasulullah itu menjadi bengkak. Kira-kira sholat seperti apa yang sampai membuat lintuhut bengkak? Oh, mungkin Nabi sholat tarawih. Sholat tarawih Nabi saking lawasnya 20 rakaat, Nabi sampai bengkak batis sidin. Misal, pernah nggak sembahyang tarawih bengkak batis? Karena pernah bengkak kalau dah. Ini Siti Aisyah pernah menceritakan Nabi itu kalau sholat sampai lutut beliau bengkak. Lalu sholat seperti apa? Selama ini kan yang paling lawas, sholat yang paling lawas palingan sembahyang tasbih, taubat, hajat, duduk yasin 3 kali.
atau sholat tarawih sejam. Pernahkah sampai bebangkakan batis? Lintohot kan pernah. Nah, lalu ini Siti Aisyah pernah menceritakan Nabi itu kalau sholat sunat, mujahadahnya Nabi, perjuangannya Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai lutut beliau bengkak. Sholat seperti apa? Ternyata Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud pernah menceritakan pengalaman pribadi beliau. Kan Abdullah ibnu Mas'ud ini di antara ulama yang memegang ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud mempunyai pengalaman pribadi. Beliau pernah mengikuti Rasulullah ikut salat sunat. Nabi itu kalau salat sunat malam, terkadang Nabi di masjid, terkadang Nabi di rumah. Karena memang sholat malam itu paling afdolnya sholat sendirian, itu paling afdol, kecuali sholat tarawih. Tapi kalau hendak digawi berjamaah boleh, tapi paling bagus sendirian di rumah. Cuman kita ini amunya menggawi serongan. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum, dasar bujur salam bujuran. Tapi paling afdal sholat sendirian di rumah. Kecuali sholat tarawih itu sholat yang paling dianjurkan berjamaah. Tapi Nabi terkadang berjamaah, terkadang Nabi sholat di rumah. Nah, supaya apa? Supaya jangan sampai dianggap wajib. Kalau Nabi berjamaah terus, nah itu bisa turun syariat sholat tarawih wajib berjamaah. Maka Nabi terkadang berjamaah, terkadang di rumah. Dan Nabi sholat tarawihnya berapa rakaat? Berapa? 8. Berapa Nabi sembahyang tarawih, sholat tarawih? Tidak tahu. Terus sembahyang mau bagi siapa? Nah, ujian Nabi sholatlah seperti apa sholat? Yang banyak siapa? Abu Jahal banyaknya anak buahnya. Jadi dan ini kedosa di tahun ini hatam sedahnya. Berapa rakaat Nabi sholat tarawih? Berapa? 20. Berapa? Apa kian kerinyum? Nabi itu sholat tarawihnya 8 rakaat. Kalau Nabi tambah witir 11. Terkadang Nabi 10 rakaat dan satu witir. Itu sholat Nabi. Lalu kita 20 ini Pak. Sayyidina Umar bin Al-Khattab 36 rakaat. Ini itu 36 rakaat sidin, 36. Nah, jadi di sini harus kita bedakan istilah. Di dalam ilmu kaidah ilmu usul ilmu hadis namanya, ada istilah perbuatan Nabi, yang kedua ada sunnah Nabi. Ada perbuatan Nabi, ada sunnah Nabi. 8 rakaat itu perbuatan Nabi. 20 rakaat itu sunnah Nabi. Jadi 20 rakaat yang mengikut sunnah siapa? 20 rakaat itu mengikut sunnah. Yang mengikut Nabi 8 rakaat. Dan ujar Nabi, sahabat-sahabat kan menggawi 20. Ya Nabi, alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku dan sunnah khalifah-khalifahku. Khalifah-khalifah Nabi menggawi 24. Itu sunnah
Kalau menggawi delapan itu menghormati gawian Nabi. Tidak setiap sunnah, tidak setiap sunnah digawi oleh Nabi, dan setiap sunnah namanya supaya nyaman. Contoh akan langsung. Bersedekah sampai habis harta, sertifikat rumah, perumahan, ulang di belakang, beriakan seberataan, diberiakan seberataan. Itu sunnah Nabi, gawian Nabi. Gawian Nabi. Kalau sunnah Nabi, bari secukupnya tinggali gasan anak bini. Itu sunnah Nabi. Contohnya apa? Contohnya Nabi itu kalau sudah mau memberi, habis diberikan sidin. Itu Nabi. Ujar sahabat Rasulullah itu kalau sudah bersedekah seperti orang yang tidak takut fakir, ada takutan habis. Habis. Tapi ketika datang Sayyidina Abu Bakar, ujar Nabi apa? Gasan keluarga sudahkah? Masih ada Allah dan Rasulnya, diterima. Datang pulang Sayyidina Umar, anak memberi apa wahai Umar? Seberataan wahai Rasulullah, jangan. Seperti jajan. Berarti sunnah Nabi silahkan balik, tinggali gasan anak ini. Kalau gawian Nabi barikan sampai habis. Kaulah kada semua gawian Nabi kalau kita gawi. Salat malam, tahajud Nabi itu kada pernah tertinggal. Itu gawian Nabi. Nah, kalau kita gawi sebisa mungkin, itu sunnah Nabi. Nah, jadi harus dibedakan istilahnya. Itu ada sunnah Nabi, ada gawian Nabi. Nah, sekarang Nabi ini, ujar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah salat malam. Lalu aku hendak mencobai umpat Nabi salat malam. Fa'aqalal qiyam. Ternyata Nabi itu kalau sudah sholat malam, berdirinya lawas benar. Hatta hamamtu, sampai aku terpikir ala amrin sesuatu yang kada baik. Sampai Abdullah bin Mas'ud ini kan sahabat, di antara sahabat terbaik itu Abdullah bin Mas'ud. Di antara sahabat yang paling alim Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang paling faham dengan Al-Quran itu Abdullah bin Mas'ud. Mengumpati Nabi sembahyang. Saking lawasnya Rasulullah itu berdiri, hatta hammamtu ala amrin sampai aku terpikir yang kada baik. Sahabat yang lain bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, terpikir apa pada saat itu? Apa yang kamu pikirkan? Lalu dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, aku terpikir hendak duduk lalu buka meninggalkan Nabi. Terpikir hendak duduk lalu buka meninggalkan Nabi. Ayo, tiap sahabat terbaik, hafal Quran, faham Quran, tapi ketika ingin mengikuti perbuatan Nabi, atau jadi kita kejerotak juga, kita tahan sahabat, apalagi kita nanti apa? Nah, tapi di dalam hadis ini kan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud hanya menceritakan Nabi itu kalau berdiri dalam sholat lawas. Nah, lawasnya itu seberapa? Abdullah bin Mas'ud kada mengisahkan.
Tapi ternyata di dalam riwayat lain ada juga sahabat yang mempunyai pengalaman pernah ikut sholat sunat bersama Rasulullah. Nama beliau Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman. Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman. Orang kita menyambatnya Zaifah. Awas itu nggak ada kelihatan lagi. Tahunan siapa saja. Ya dah 2 tahun lah. Ternyata Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman juga pernah mempunyai pengalaman ikut sholat bersama Rasulullah, dan Sayyidina Hudzaifah ingin mengisahkan rinci kisahnya. Jadi kita hendak melihat bagaimana mujahadahnya Rasulullah dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujar Sidin, aku pernah ikut sholat bersama Rasulullah. Setelah Nabi membaca surah Al-Fatihah, Nabi lanjutkan membaca surah Al-Baqarah. Asalnya aku terpikir inanya Nabi ini membaca 100 ayat saja, Pak. Pendek. Inanya Nabi membaca 100 ayat aja. Ternyata setelah sampai ayat yang ke-100 dilanjutkan oleh Nabi sampai habis surah Al-Baqarah 2 juz setengah. Lalu ujar Sayyidina Hudzaifah, inanya Nabi ini sampai Al-Baqarah ruku. Ternyata setelah selesai surah Al-Baqarah dilanjutkan surah An-Nisa. Nah, ujar Sayyidina Hudzaifah, inanya sampai An-Nisa aja nih, 2 surah aja. Ternyata setelah selesai surah An-Nisa dilanjutkan Nabi lagi surah Ali Imran, 3 surah. Memang susun